Ahmadinejad. Ternyata nongol lagi, nongol nih orang gitu. Tapi di viral kenapa sih? Gue kemarin lah kata gue kenapa nih viral gitu. Rame deh. Disebutnya katanya ini dia apa? Ada hubungan sama Mossad dia. Oh. Gitu. Gua agak percaya soal itu masuk dalam kelar dia dari presidensi Iran. Dia langsung masuk ke dalam lingkar dalamnya Ali Khamenei. Apa pelabuhan-pelabuhan di Houthi itu ada yang diserang sama simpatisan Arab Saudi di situ jadinya. Mereka juga udah ngancam lagi nih. Kalau misalnya Arab Saudi masih manas-manasin ya kita bakal serang gitu loh. Ih, lu mah. Iya, gue denger nih ya, nggak tahu bener apa enggak. Itu nyampe 5 miliar, cuy. Oh, berarti tiket finalnya, cuy. lagi, gitu. Hah? Itu yang udah dinaikin lagi. Iya, gue denger ya. Itu mungkin VIP-nya. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Halo, selamat datang di Lambe Politik lagi, penonton Lambe Politik. Nah, bersama saya Charlen dan Fajar. Nah, kita berdua masih mau ngomongin soal Trump dan Iran ya. Karena nggak udah memang selalu ada topik yang bisa diangkat, bisa dibahas, bisa didiskusiin gitu kan. Yang bisa dianalisa gembel, Anabel oleh kita berdua nih. Okay. Yang bertingkah banget sih sebenarnya itu. Iya, benar. Kan. Sekarang masuk nggak babak baru juga ya, karena babaknya begitu-begitu aja ya. Terus diulang-ulang kayak gitu, terus skemanya kayak sengaja tuh gimana kayak gitu kan. Tapi yang terakhir ini jadi malah melibatkan banyak negara jadinya kan. Oke. Pertama itu dia setelah penyerangan baru ke Iran itu kan udah tetap jadi ke Hormuz juga ditutup jadinya. Oke. Terus sekarang Hormuz itu mau dikenakan tarif ya sama Trump 20% setiap kargo kapal. 20% larinya kemana? Ke mereka. Oh iya. Jadi kan dijagain supaya lolos ya kan aman lewatin Hormuz gitu. Nggak di mana ada aja ya. Tapi kan kalau di logikannya itu bukan daerah lu, bukan wilayah lu, jauh dari wilayah Amerika. Siapa lu bisa? Iya, pede banget ya mengajukan gitu kan. Inisiasi kayak begitu ya. Iya kan. Kalau untuk Iran atau Oman yang emang langsung bersinggungan sama Hormuz ya wajar-wajar aja mereka ngasih tarif. Oke. Jauh sebelum perang ini malah mereka kan nggak ngasih tarif sama sekali, lewat aja kan. Cuma yang penting izin aja yang jelas gitu. Oke. Ini sekarang tiba-tiba mau kasih tarif. Tapi tarif itu pun berubah juga jadi bentuknya investasi, kerjasama investasi antara Qatar dan siapa Bahrain nggak salah situ. Berubah jadi kayak begitu nih. Jadi Qatar sama Bahrain nanti akan berinvestasi di Selat Hormuz gitu maksudnya? Investasi ke AS juga segala macam intinya. Terus apa kaitannya sama Selat Hormuz? Lewat juga kapalnya. Oh, oke. Dilindungi lagi kan intinya. Juga itu skema juga bingung juga nih maksudnya gimana sih gitu kan. Iya, mungkin karena masih belum jelas kali ya, belum clear banget atau info-info yang kita terima nih ya. Terus kan katanya. Dan ya tetap dari Iran sih ya Menlu Araghchinya juga ini kayak nyindir Asia. Ya tetap kita bakal bisa ngasih ini kok keamanan yang kepada kapal-kapal kargo yang lewat gitu. Iya, kan. karena memang Selat Hormuz tuh bener-bener dijaga ketat ya sama Iran ya. Iya. Maksudnya bener-bener karena itu kan kawasan supremasi mereka, jadi bagaimanapun AS ingin berkehendak gitu, tetap mereka harus namanya juga punya kedaulatan ya, jadi mereka jagain tuh. Iya itu dia nggak masuk di akal juga tiba-tiba AS mau menguasai di situ menjaga keamanan dia pun melakukan blokir kan di luar dari Hormuznya itu, bukan Hormuz di dalam sekitar Hormuz ya kan gitu. Apa jadi yang keamanannya, apa yang maksudnya menjaga keamanan dari kapal itu ya kalau kayak gitu. Misal di luar dari jauh lebih ke Teluk Arab ya mungkin kali ya jadi kan. Terus yang kayaknya baru-baru ini kan si Trump juga bilang Trump akrab. Iya, ngerasa tanggaan banget ya. Baru-baru ini kan Trump juga bilang kalau mengklaim kalau di Iran pun internal mereka ini lagi ada faksi-faksi gitu, lagi ada
Benturan kecil ya, lah, gitu ya. bentur-bentur lah sama internal mereka sampai pada akhirnya kalau Trump kan bilang kalau saya aja nggak tahu tuh sekarang siapa yang megang kendali gitu di Iran itu kan. Nah kalau menurut lo sekarang ini siapa yang memegang kendali di Iran? Menurut gue masih militernya ya. Masih tetap ya, Garda Revolusi. Komando ya, militernya kan? ya, betul, Garda Revolusinya ya. Tapi kan kita dari setiap negara ya politik itu kan tetap ada lah ya. Tapi kalau kita lihat juga beberapa sosok yang penting di Garda Revolusi yang meninggal, diserang, tetap ada gantian langsung cepat kan. Terus juga pemerintah juga berjalan kayak biasanya aja gitu, nggak ada. Kemarin waktu pemakaman Khamenei gak ada masalah tuh, masih tetap jalan segala macam. Dan tamu-tamu datang, delegasi datang, termasuk Menlu kan datang langsung di Masadnya kan. Ngasih penghormatan juga. Pas di pemakaman itu juga kan Iran juga diserang juga sama AS kan. Iya. Tapi tetap aja masih berjalan pemerintahan, nggak ada kayak nggak ada masalah gitu. Iya, seperti ya udah hari-hari biasa aja itu mah ya. Iya. Strukturnya kan tetap di pemimpin tertinggi, terus Garda Revolusi, baru militer segala macam, baru yang sipilnya kan. Ya Garda Revolusi yang penjaga dari ideologi dari Iran. pemimpin tertinggi si Oke. Khamenei gitu sekarang, Mossadegh Khamenei sekarang kan. Nah itu gue lihat emang nggak ada masalah, masih tetap berjalan dengan lancar aja, nggak ada perubahan apapun gitu. Tapi maksud gue maksudnya kenapa tiba-tiba Trump maksudnya meng-highlight soal internalnya Iran ini di Tehran ini sedang kayaknya ada perpecahan sedikit itu. Tapi menurut gue sih emang kayaknya memang ada yang menarik juga gitu karena di internalnya Tehran pun misalnya kayak Pezeshkian gitu kan, presidennya. Menurut gue daya gedornya juga kurang ya. Maksudnya kayak mereka tuh kayak nggak antara Pezeshkian sama IRGC itu kayaknya ada sedikit nggak paham gitu. Karena ini feeling gue aja nih, maksudnya gue melihatnya aja nih, Pezeshkian itu cenderung pakai jalur diplomasi gitu. Lebih lembut ya. Dia pengen ya udah kalau misalkan masih bisa nego. Kalau misalnya masih bisa lobby. Tapi sementara kalau dari pihak militer yang kayak Menlu-nya atau apanya itu kan mereka saklek. Yang nggak mau kalau lo negosiasi basa-basi ini nggak usah gitu. Kalau mau A harus A, nggak bisa nih udah A, B, C, D muncul lagi gitu kan kayaknya. Sampai kan si Pezeshkian juga pernah bilang ya bukan berarti saya di posisi presiden tapi tidak terlihat. Kayaknya dia pernah ngomong tuh begitu beberapa waktu yang lalu. Gue kayak lah si Trump ngomong begini jangan-jangan karena udah ngelihat mungkin ada cepu gitu yang ngelaporin ada dia. kayak gitunya kali. Tapi gue lihat selama ini Pezeshkian masih tetap kuat dia mimpin secara struktur pemerintahan. Iya. Yang gue lihat agak keras itu malah ketua parlemen ya, Kalibaf. Dia jauh lebih frontal dan juga emang kencang aja ke AS ya. Mungkin emang tugasnya dikasih porsi kayak gitu kali ya. Kayaknya dia masuk part of komando militernya mereka kali ya. Mungkin emang dia dekat di Garda Revolusinya. Iya. Kalau yang santai, tenang, tapi nyelekit ya Menlunya si Anji ini gitu. Omongannya itu emang bisa mentahin Trump. Omongan Trump itu udah nyelekit banget lah gitu kan. Tapi Pezeshkian ini emang Pezeshkian agak lebih beda ya dibanding presiden sebelumnya Rouhani yang moderat gitu, yang didikan Skotlandia kalau ini. Dia kan emang dari dalam banget ya. Jadi kalau gue lihat emang dia lebih strukturnya tuh ke atas, lurus tegak lurus ke atas tuh si Garda Revolusinya. Oh gitu. Jadi lebih ngikutin aja kayaknya itu. Terus baru-baru ini juga kayaknya dia agak keras juga dia. si Pezeshkian. Iya, Pezeshkian. Ya nggak mungkin kan dia beda sendiri gitu kan dengan internalnya dia walaupun sebenarnya dari lubuk hati ya pengennya jalur yang ya udahlah semua bisa dikomunikasikan mungkin ya. Tapi yang kita lihat dari Pezeshkian itu yang waktu Ali Khamenei meninggal itu dia bisa ngebawa negaranya, mimpin negaranya buat lebih tenang lagi dan lebih terstruktur lah jadinya, nggak gerabah-gerubu tapi tetap buat ketenangan lah di negaranya, di Irannya, itu dari sisi pemerintahannya itu. Jadi itu yang dilihat dari Pezeshkian. Mungkin dulu kan sebelum dia ada penyerangan ini kan
dia hampir nggak kelihatan ya. Nah, sekarang pas Iya, dia agak- Khamenei diserang itu meninggal itu dia langsung naik nonjol. Dia ngebawa Iran buat ngejaga Iran itu. Perannya kayak gitu. Beberapa waktu ke belakang kemarin kan kayak Arakci terus yang muncul Iya, sama itu udah ya. pasti RGC kan dengan apa pesan-pesan kalau mereka udah berhasil menyerang ini, berhasil menyelamatkan ini gitu. Tapi kemarin kan sempat juga yang Ahmadinejad Iya, itu viral tuh. Gue kira meninggal pas diserangin gitu. Apa? Kan ada Lu pikir kabar meninggal? waktu pas serangan itu gue kira dia kena juga, ternyata enggak ya. Ahmadinejad. Sama dia ternyata nongol lagi. Nongol nih orang gitu. Tapi di viral kenapa sih? Gue kemana lah kata gue kenapa nih viral gitu. Rame dia. Disebutnya katanya ini dia apa? Ada hubungan sama Mossad dia. Oh. Gitu. Gua agak percaya soal itu masuk dalam kelar dia dari presidensi Iran. Dia langsung masuk ke dalam lingkar dalamnya Ali Khamenei. Besok ketutup dah, lebih sering di dekat itu juga. Makanya kan sempat ngilang tuh habis serangan itu kan. Maka muncul lagi ya gara-gara ini disebutnya dekat sama Mossad segala macam itu. Tapi udah dibantah ya. Bantah sama dia. Iya. Ya masa mau ngaku sih. Iya. Ya, gila aja gitu kan. Bunuh diri kalau dia ngaku. Trump lagi kita bahasnya yang apa ya kemarin itu gue lupa lagi. Pildun. Piala Dunia. Ya, terus jadi oke. Jadi tingkah banget kayaknya. Oke, jadi nah ini kan dari Iran. Iran sekarang maksudnya yang lagi apa? Iran sekarang tuh kalau di sekarang tuh kayaknya yang lagi rame dibahas, maksudnya yang diangkat sama Trump adalah internalnya. Nggak tahu ya, maksudnya Trump mau apa gitu, motivasinya apa gitu kan, mulai menggoreng isu internal Iran kalau mereka lagi ada perpecahan gitu, ada sedikit belah pecah kongsi atau apa gitu kan, nggak tahu juga gitu. Cuman yang menarik lagi lainnya adalah ini masih dalam suasana Pildun ya kan. Nah, Trump ini kan rencananya mau hadir tuh di final Pildun. Bagus ya, tapi dia seumur umur emang belum pernah nonton Pildun ini. Piala Dunia kan. Bukan olahraga dia kata dia. Bukan olahraganya dia, belum pernah nonton Pildun ini sampai udah sebulan lebih ya. Iya. Udah sebulan lebih nih. Udah mau masuk final nih nanti. Semifinal dulu lah ya. Semifinal lah ya. Semifinal baru ntar final. Tapi udah dipastiin sih tadi malam ya pada waktunya mereka kan. Emang udah tradisinya kan tuan rumah yang ngasih piala ya nanti. Dia udah pasti datang pas final dan bakal ngasih pialanya. Gitu. Oke, semoga kondisinya aman-aman aja ya. Karena finalnya New Jersey nggak salah. Nah, New Jersey. di New Jersey. New York, New Jersey gitu. Iya, di New York. Yang tadinya kan ada beberapa seleb mau hadir, tapi nggak jadi. Seleb kita ada nggak? Apa? Seleb kita? Seleb kita ada juga, tapi kan nggak jadi, batal. Udah keburu viral. Iya. Cancel jadinya. Mendingan kerja aja ya. Bagus begitu. Udah bener kayak gitu. Betul. Jadi kan udah ketahuan orientasinya apa. Memang harus, karena kan nggak murah ya. Mahal ya. Mahal nonton, belum lagi tiket pesawatnya ke Amerika Serikat, belum lagi nonton tiket final Piala. Tiket Gue final denger tuh mahal banget. iya, gue denger nih ya, nggak tahu bener apa enggak, itu nyampe 5 miliar cuy. Oh, berarti Tiket udah finalnya, dinaikin cuy. lagi gitu. Hah? Itu yang udah dinaikin lagi. Iya, berarti gue itu. denger ya, itu mungkin VIP-nya. Ya, VIP-nya yang kalau box final mungkin bisa itu ya. foto sama Messi gitu kan, kalau gue juga Harap mau itu. sih. Gitu. Ya kalau bisa bayar 5 miliar setelah nonton bisa ke ruang ganti gitu kan. Ya, nonton bareng sama apa Trump gue lah. sih? Hah? Nonton bareng sama Trump lah. Nonton bareng sama Trump kayak gitu. Gue bayar 5 miliar bisa nonton bareng sama Trump. Ya nggak juga sih, nggak ada duitnya gue. Mendingan buat yang lain deh. Mendingan buat yang lain. Tapi lo megang siapa? Spanyol lah. Spanyol Argentina. Ya bener. Bagus. Udah bener lo ya. Iya udah bener, Spanyol aja. Argentina ada Messi. Kenapa sih lu kayaknya gini Zionis. Tolong jangan benci aku ya gitu kan. Enggak sih, gue emang Spanyol aja. 2010 gue Spanyol. Waktu itu lawan Siapa? Lupa lo. 2010 Spanyol lawan siapa ya? Kok gue Jerman, lupa ya. Gue gak kepikiran lagi. Pokoknya saking gue udah jatuh cintrongnya tuh sama Spanyol tahun 2010. Udah tuh. Sampai gue bela-belain dah nonton final. Gue inget banget nonton final di Citos. Nonton final tuh sama temen-temen gue. Karena masih jiwa muda, masih kuliah. Masih. Boleh. Sekarang juga boleh kok. Aduh, gak kuat gue kalau jam 3 pagi mah udah mendingan tidur. Apalagi? Apa? Pildun, Udin. Nah.
Piala Dunia berkaitan sama masuk ke Amerika yang susah kali ya. Ya oke. Si Trump juga nerapin aturan baru nih, yang visa student pelajar sama jurnalis cuma dikasihnya sekarang 4 tahun buat student ya, mahasiswa. Tadinya 5 tahun ya kalau nggak salah. Berkurang jadinya. Kurangin. Nah, yang jurnalis pun sekarang jadi 240 hari, jadi sekitar 8 bulan lah ya dapatnya. Yang paling aneh, buat jurnalis Cina Tiongkok cuma dikasih 90 hari. Gue bilang ini sensi banget sih sama ini. Dia kan emang begitu deh menurut gua mah. Menurut gua kalau dia nggak suka sama orang tuh kelihatan. Iya, makanya ini gila nih orang sampai segitunya. Iya, menurut gua kalau misalkan dia nggak, gua nggak serak nih sama orang, makanya nggak enak kalau jadi teman tongkrongan tuh Trump. Maksudnya kelihatan banget kalau nggak sukanya Yang bikin tongkrongan bubar gitu. Iya, party pooper gitu istilah anak-anak sekarang iya. mah. Dia kalau melihat nggak suka misalkan siapa gitu kan. Jadi mending kalau misalkan kayak di pemerintahnya dia deh nih ya, menurut gue udah bener nih, kan ada beberapa pejabat yang menyatakan nggak sukanya akhirnya mundur. Karena menurut gue kalau lo tetap bertahan tapi udah kelihatan nggak sukanya, dilawan pun juga digencet susah, menurut gue lu nanti sama dia. Banyak yang banyak yang dipecat, bukan dipecat, iya, yang dicari masalah aja kali ya. Jadi kalau misalkan yang nggak srek sama, misalkan kalau sekarang kan lagi ada ya namanya juga ada konflik-konflik tipis-tipis lah ya sama Cina, walaupun udah sempat kunjungan ke negaraan tapi masih kelihatan aja keindiannya ya. Kelar dari situ kayaknya nggak berhasil juga ya kunjungan itunya. Kunkernya dia ke Cina ya. Malah sekarang ada riset dari Pew yang menyebutkan kalau Amerika Serikat sebagai negara dan Donald Trump sebagai pemimpin itu emang udah nggak disukain lagi di setiap negara itu. Malah yang di highlight tuh malah si China-nya sama presidennya Xi Jinping. Oke. Itu ada dari hasil, coba baca dulu deh. Oke, baca dulu deh. Jadi dunia itu sekarang maksudnya ada beberapa dunia yang prefer Cina ketimbang Amerika Serikat gitu dalam urusan ekonomi. Popularitas ya pokoknya. Jadi 25 dari 36 negara yang disurvei itu lebih memiliki pandangan positif ke Cina dibanding ke AS gitu. Pandangan positifnya soal apa nih? Dari apa aja? Oke. Terus dari kepemimpinan nasional itu 22 negara itu lebih condong ke Xi Jinping dibanding Trump gitu. Itu dari Pew Research ya yang ngeluarin nanti. Ya menurut gue tuh emang efek dia perang sama Iran sih. Dari awal tahun kan sekarang udah bulan 7. Ini dirilis 15 Juli kemarin nih. Iya, sekarang udah bulan 7. Dari awal tahun sampai sekarang udah lumayan tuh buat menggerus nama dia sebenarnya. Iya, dan dia ada juga ngeluarin duit banyak kan udah dari warga sendiri juga udah pasti inilah nolak, kecewa segala macam gitu lah. Oke. Sementara kan hidupnya mereka juga tambah susah. Oke. Ya biar si Trump juga pede sih kemarin dibilang kan kalau penutupan Hormuz nggak bakal ngaruh apa-apa soal ke harga minyak. Tapi kenyataannya nggak juga gitu, pasti ada. Ngaruh lah. Ngaruh nggak sih? Enggak. Nah ini update. Iran akhirnya memutuskan untuk mengajak Houthi. Nah itu dia. Untuk menutup Laut Merah. Nah lo udah Selat Hormuz ditutup nih, Laut Merah ditutup. Nah lo terbang deh tuh pada tuh kapal-kapal. Bagaimana ada tuh? Bingung. Dunia lumpuh, say. Udah deh kalau dunia lumpuh mah pada ngesot aja. Bingung. Ngegetek lo. Udah kalau dunia lumpuh udah pada ngesot deh. Houthi itu gara-gara ini juga kemarin kan sama Arab Saudi malah jadinya. Kan panasnya, ya kan. Pelabuhan-pelabuhan di Houthi itu ada yang diserang sama simpatisan Arab Saudi di situ jadinya. Mereka juga udah ngancam lagi nih. Kalau misalnya Arab Saudi masih manas-manasin ya kita bakal serang gitu loh. Ih, lu mah ini deh sama Houthi. Ntar ya gue baca dulu nih ya. Iran dilaporkan telah meminta kelompok Houthi bersiap menutup jalur pelayaran minyak di Laut Merah apabila Amerika Serikat menyerang infrastruktur energi Iran. Nah, langkah ini bisa melumpuhkan 2 jalur ekspor minyak terpenting dunia secara bersamaan. Lu liatin aja tuh kapal-kapal di situ nggak bisa dilewat ya udah. Lu terima aja sama
kelakuan Yah. sendiri kan. Blackout dong kita nih, bisa-bisa nih kita blackout. Ntar giliran blackout ada lagi yang nambah-nambahin berangkas. Kita kan Suara gue jadi kecil. langsung gini. Kalau blackout gawat nih, ntar ada yang lewat. Ya kita sih masih optimis ya kalau gue sih ya. Kan sumber minyaknya nggak harus dari Timur Tengah kita. Iya. Bisa dari yang lain-lain. Dari yang lain. Brunei kita bisa dekat, dari Cina pun kita bisa, Rusia pun juga ini kan. Ini kata Angola, Bang- Angola. Sering banget tuh disebut nama Kanda. Angola. Nah Angola. itu dia tuh. Heeh. Terus kemarin kapal Pertamina katakan udah lolos ya. Iya udah keluar. Tapi kan ada dua. Dia dua-duanya. Dua-duanya. Udah ini. Oh, congrats. Ya masih lama nyampainya kali ya, masih jauh. Oh ya nggak masalah, yang penting udah Penting keluar ada. aja dulu. Ada nggak minyaknya di sini? Ada. Bawain. Tuh, ngomong-ngomongin soal minyak, kemarin kita kan baru groundbreaking. Nah, Groundbreaking LNG abadi Masela di Laut Arafura. lu ikutin itu? Hah? Menurut Kemarin lu gue bikin gimana beritanya. tuh? Kemarin gue bikin beritanya kan. Coba, Dimana coba, ada Presiden Prabowo, disitulah jiwa gue. Daya hard banget nih. Dimana ada Presiden Prabowo, disitulah gue. Masalah nih hampir 30 tahun ya, bukan ketunda ya, Pak. Iya, maksudnya itu terkatung-katung sebenarnya sih, kayak akhirnya tuh nggak belum beres-beres karena ternyata sekompleks itu yang perlu diurusin gitu. Kemarin kan waktu pidatonya Kanda ya, waktu pidatonya Kanda kan dijelasin tuh. Cuman gue mau menjelaskannya lagi, gue takut salah ucap nih. Ya, gue takut salah ucap. Sependengaran gue ya. Gue takut salah ucap nih. Pokoknya kayaknya sih mah ada miss atau ada yang belum sepakat di antara dua konsesi untuk membangun itu gitu, Lebih ke membangun aturan kali ya. iya mungkin membangun itu. Jadi ya akhirnya baru bisa terrealisasi sekarang setelah hampir 30 tahun. Terkatung-katung lah si blok. Nanti kalau misalkan udah beroperasi penuh, tapi beroperasi penuhnya masih lumayan lama ya, 2029 2030 sih. Ya soal teknologinya sih ya. Kalau gue pasti. Apanya? Ya, Blok Masela. Blok Masela kan butuh teknologi yang apik lah paling nggak bisa. Iyalah moncer pasti kalau harus. Belum jadi investornya juga nanti akan nggak dibuat ribet karena emang perlu gitu kan. Kan kayaknya Prabowo ini kan emang ramah investor ya. Memang harus begitu sih menurut gua ya. Kalau buat membangun nih, build the nation, asik, udah kayak caption apa nih gue, build the nation, jadi harus benar-benar butuh investor, kalau enggak, kalau investor dipersulit ya matilah kita. Ya nggak dapat pendapatan juga lah. Gitu. Nggak, ya begini-begini aja. Tapi lu tahu itu berapa ini ya produksinya kalau misalnya udah jalan itu? Itu dia, itu terlalu teknis banget ya. Sumprit dah, kemarin gue udah sempat baca, gue udah kemarin gue lihat, tapi kan ingatan gue nih memudar seiring berjalannya ini sih waktu ya gitu kan. Jadi udah terisi dengan pikiran-pikiran mereka. Hilang lah itu angka-angka di kepala gue. Lalesan banget sih. Iya, hilang tuh angka-angka di kepala gue. Jadi gue nggak tahu, gue lupa. Itu bisa berapa, terus nanti bisa berhasil kalau misalkan itu beroperasi penuh, bisa nanti dapat investasi bisa menghasilkan berapa gitu. Jadi tapi lumayan banget untuk ketahanan energi. Jadi lumayan bener-bener tonggak baru lah. Ya, masih Sektor optimis energi. buat kita lah ya. Masih optimis buat kita berarti. Masih optimis buat kita, cuman ya kita butuh investor. Kalau misalkan mau kalau misalnya mau ngelihat Laut Arafura, boleh diintip. Oke. Apa lagi kita bahas? Udah gitu aja dulu deh. Nanti next time kita bahas lagi apa gitu. Boleh nggak sih nanti lambe politik agak-agak sport ya? Kan kita mau bahas final Pildun ya. Bisa tuh. Ya, Lu belajar dulu siapa pelatihnya. Lu belajar dulu mereka pakai. Menarik loh. Spanyol Argentina politik-politik di belakangnya itu bisa kita bahas. Iya, bro. FIFA A-nya apa? Argentina. Iya kan? Ada VAR A-nya apa? Argentina. Semuanya serba Argentina. Nanti kita bahas ya. Jangan salah, ada bau-bau Palestina Israel di antara dua negara. Oh iya itu. benar. Bodoh. Kalau lihat itu, Iya, yang satu mah anti banget, yang satu pro gitu banget. kan. Sampai udah Bentur. foto-foto gitu kan. Yang satu metong. Enggak deng. Oke, sampai ketemu nanti ya di perbincangan berikutnya, diskusi maksudnya, bukan perbincangan, di diskusi berikutnya kita. Sampai ketemu di Lambe Politik edisi berikutnya. Thank you for watching. Dah.